Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat hari Senin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas 12 TFLM 1 akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yang dibimbing langsung oleh Bapak Muhafiz Azari selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari sisi sebelah kanan, yaitu saya sendiri. Nama saya Altaf Maulana. Nama saya Hendri Setiawan, absen 13. Nama saya Rizky Fajar Dwi Putra. Saya Zidan, absen 35. Nama saya Ramadan Arafi Wibowo. Selanjutnya penjelasan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum secara sederhana yaitu segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil agar hak warga negara tidak dilanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Macam-macam perlindungan hukum. Preventif. Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah. Yang kedua, represif. Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya setelah keputusan pemerintah. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Hasil perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya sendiri. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, masyarakatnya. Yang keempat, sarana dan prasarana. Dan kelima, kebudayaannya. Berikut ini merupakan video animasi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa itu perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan dan hukum diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Ya, sangat penting. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan pertama, tegaknya supremasi hukum, dua, tegaknya keadilan, tiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Apa peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan? Ya, perannya sangat banyak. Pertama, Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Keberadaan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah negara atau pemerintah, yang apabila melanggar akan diberi sanksi atau hukuman ringan maupun berat lainnya. Ya, seperti di atas, bocil-bocil, apa saja perilaku yang bertentangan dengan aturan. Dalam lingkungan keluarga, yang pertama,
mengabaikan perintah orang tua, ibadah tidak tepat waktu, nonton TV atau main IG, YouTube sampai larut malam. Dalam lingkungan bangsa dan negara. Pertama, tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu lalu lintas, melakukan aksi teror, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, merusak fasilitas negara dengan sengaja, menyebarkan hoaks. Selanjutnya, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nyata. Berarti adanya aturan secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasar perbuatannya. Terakhir, kebenaran jarang sekali yang murni dan juga tidak pernah sederhana. Dan inilah akhir dari video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.